Assalamualaikum, halo teman-teman. Dalam video ini kami akan menampilkan analisis terkait isu-isu kontemporer di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya, Madiasta Anggana Rarasari, dan rekan saya Muhammad Kholiqul Amin. Kami merupakan peserta Latsat CPNS Angkatan 3 Kelompok 1 dengan tutor Bapak Imran Rashid MBA. Yuk mari kita tonton bersama. Sekarang kita akan bahas tentang isu kontemporer. Apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer dapat diartikan sebagai persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas. Sebagai contoh yaitu korupsi, narkoba, radikalisme, proxywar, dan kejahatan miscommunication. Di sini kami akan mengambil 3 isu kontemporer yang sedang trending, antara lain yang pertama ada di sektor pendidikan, yaitu kasus suap yang melibatkan pejabat tinggi di Universitas Lampung. Yang kedua ada di sektor pangan, yaitu adanya harga telur yang melambung tinggi. Yang ketiga di sektor instansi pemerintah, yaitu adanya kasus Bapak FS. Dari 3 isu sebelumnya, kami harus mengerucutkan menjadi 1 isu saja, tentunya dengan melakukan teknik analisis isu kontemporer, yaitu yang pertama ada isu scan, yang kedua dengan teknik tapisan, yang ketiga mind mapping, keempat fishbone, dan yang kelima analisis SWOT. Teknik analisis yang kami ambil yaitu teknik tapisan, bisa dengan menetapkan rentang penilaian atau menggunakan kriteria USG, yaitu antara lain urgency, seriousness, dan growth. Berikut adalah tabel 1 matriks penilaian kualitas isu dengan analisis USG. Yang pertama ada isu pengaruh tertangkapnya rektor oleh KPK terhadap pembelajaran. Yang kedua ada isu naiknya harga pangan. Kemudian yang ketiga kasus pembunuhan oleh Bapak FS. Nah, dari ketiga tabel matriks penilaian kualitas isu di atas, maka dapat ditentukan isu yang dapat dibahas oleh penyusun, yaitu isu tentang pengaruh tertangkapnya rektor oleh KPK terhadap pembelajaran, yaitu jumlah penerimaan mahasiswa baru yang tidak sebanding dengan sarana prasarana yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, berikutnya akar penyebab masalah selanjutnya didiagnosa menggunakan fishbone diagram. Diagram ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Kategori penyebab permasalahan yang digunakan sebagai start awal meliputi surroundings, supplier, system, dan skill, atau melalui pendekatan lain yang dimantapkan melalui brainstorming, bersamarkan kerja di instansi, sehingga hasilnya dirumuskan sebagai berikut. Untuk surroundings, yaitu yang pertama minat pendaftar yang tinggi, tidak dibarengi dengan analisis kemampuan daya tampung. Yang kedua, diperlakukannya kuliah tatap muka. Kemudian menjadi sistem, yaitu dibukanya keran penerimaan yang besar tetapi tidak dibarengi dengan sarana prasarana gedung di Fakultas Pertanian. Kemudian yang skills, top manajemen Unila terburu-buru menetapkan kuota. Dan to suppliers, yaitu gedung kuliah dan praktikum yang belum ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa baru. Berikut ini adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif pertama, koordinasi top manajemen universitas dengan semua dekan yang ada di semua fakultas guna mendapatkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Tahapan setiap alternatifnya: yang pertama, rapat koordinasi antar pimpinan universitas dan fakultas. Kedua, menetapkan strategi jangka pendek, yakni mengkondisikan ruang kuliah dan praktikum yang masih tersedia di fakultas lain. Ketiga, menetapkan strategi jangka panjang agar isu ini tidak muncul kembali, yakni dengan melakukan pengumpulan dan analisis data daya tampung masing-masing fakultas tanpa mengeneralisir. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian pertama yaitu keputusan pimpinan universitas tentang strategi pendek dan panjang. Yang kedua, keputusan penetapan kuota
berdasarkan analisis daya tampung tiap fakultas. Untuk para pihaknya yaitu pimpinan universitas dan fakultas. Alternatif yang kedua yaitu pengajuan pembangunan gedung laboratorium terpadu. Tahapan-tahapan setiap alternatif yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pembuatan proposal untuk pembangunan laboratorium terpadu. Harapannya disetujuinya pembangunan gedung laboratorium terpadu, dan adapun pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pimpinan universitas dan fakultas. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu pelaksanaan perkuliahan secara hybrid atau 100% daring. Adapun tahapan setiap alternatifnya yang pertama, persiapan peralatan untuk hybrid seperti ruang Zoom dan kamera video. Yang kedua, pelaksanaan perkuliahan secara online 100% untuk mata kuliah dengan nilai kredit poin sebesar 2 SKS. Dan yang ketiga, penyiapan materi yang menarik seperti modul bahan ajar, modul praktikum, dan lain sebagainya. Harapan atau hasil yang diharapkan yaitu bahan ajar untuk perkuliahan hybrid dan full online. Adapun para pihaknya yaitu seluruh dosen yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Terima kasih.